Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah bahas dua pintu rezeki kita, yang mudah-mudahan kalau kita bisa maksimalkan kedua pintu ini, ya kita bisa mendapatkan kuantum rezeki kita, ada lompatan rezeki yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa menambah dengan pintu-pintu yang lain. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan bahas dua pintu lagi, yang ketiga dan yang keempat. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita bahwa pintu rezeki itu nggak cuma satu, dan biasanya kita hanya fokus kepada satu pintu saja, ya, terutama pintu yang berhubungan dengan ikhtiar saja. Kita usaha saja, kita ikhtiar saja, ya, kita maksimalkan ikhtiar kita, tapi kita lupa bahwa ternyata masih banyak pintu-pintu yang lain. Makanya sering sekali kita kecewa. Wah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah ikhtiar, ya, saya sudah masuk kerja dari pagi sampai sore, atau kita cari uang, cari penghasilan kita dari mulai pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi dan seterusnya, tapi kok rezekinya begini-begini aja. Nah, itu karena kita hanya fokus pada satu pintu itu aja, pintu usaha, padahal masih banyak pintu-pintu yang lain. Nah, sekarang kita coba bedah yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu yang ketiga agar kita bisa mendapatkan kuantum rezeki kita, lompatan rezeki kita, yaitu rezeki karena kita rajin bersyukur. Nah, ini pernah kita singgung juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah kita dengan nikmatnya, dengan nikmat-nikmat yang baru. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, jadi mulai dari sekarang mari kita biasakan kita bersyukur terus apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan syukur kita itu bukan hanya pada saat kita mendapatkan nikmat-nikmat yang besar, tapi nikmat-nikmat kecil pun kita sudah mulai biasakan untuk senantiasa bersyukur. Makanya kita diajarkan banyak doa-doa yang berhubungan dengan syukur ini, ya. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya, kita berdoa bahwa segala sesuatu hal itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah memberikan saya kehidupan setelah kematian saya sebentar, ya, waktu tidur itu. Mendapatkan setelah makan misalnya, kita juga diajarkan doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, setelah makan pun kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang sering juga kita lupakan. Ya, mendapatkan rezeki 2.000, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, karena nilainya kecil, jarang kita mengucapkan hamdalah, jarang kita mengucapkan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur kemarin kita sudah sebutkan ada tiga, asyukru biqalbi. Kita yakini bahwa segala sesuatu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asyukru bilisan, syukur yang juga diiringi dengan ucapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah telah memberikan saya nikmat seperti ini, ya. Kita sampaikan dengan lisan kita. Baru asyukru bil arkan, syukur yang diiringi dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita, ya, bahwa kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu menjadi pintu ketiga kita untuk mendapatkan rezeki. Yang pertama, kita meyakini bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita usahakan, kita ikhtiarkan. Baru yang ketiga, kita usahakan lagi dengan banyak-banyak bersyukur, ya, maka insya Allah akan menambah kenikmatan rezeki kita. Baru pintu yang keempat adalah rezeki yang tak terduga. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Talaq,
ayat yang kedua dan awal ketiga, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwasannya Allah lah yang telah membukakan jalan keluar baginya, dan Dia yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu ya, tiba-tiba ada saja rezeki yang kita dapatkan. Ini nggak kita sangka, nggak kita duga. Kadang-kadang kita mintanya kepada Allah A, tiba-tiba kita mendapatkan rezeki kita B. Ya, kadang-kadang kita mintanya kepada Allah C, kita mendapatkan rezekinya D. Nah, itu yang nggak kita duga-duga. Nah, makanya kita sering menemukan keajaiban-keajaiban itu, ya, keajaiban rezeki itu ya. Ada orang yang tidak, yang tiba-tiba saja mendapatkan keajaiban rezeki. Seorang tukang bubur ya bisa naik haji misalnya, atau tukang air ya, ini kita tunggu video berikutnya ini ya, dari Mentari Muda. Ada tukang bubur naik haji misalnya ya, ada tukang air naik haji, yang mungkin secara hitung-hitungan kita, nalar kita mungkin agak sulit mereka naik haji, tapi karena ada rezeki yang tidak disangka-sangka tadi, yang tiba-tiba gitu ya, yang min haitsu la yahtasib tadi itu, yang nggak terduga, maka terjadilah dia. Nah, saya kira teman-teman sekalian, saudara sekalian, inilah pintu yang keempat kita, bahwa kita meyakini ada rezeki yang tidak kita duga-duga, ada yang nggak kita sangka-sangka, ternyata muncul di hadapan kita, di depan kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini dulu dua tambahan pintu rezeki kita. Jadi sudah ada 4 ya. Pertama, rezeki, pintu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pintu rezeki karena ikhtiar kita, karena usaha kita. Yang ketiga, pintu rezeki karena kita bersyukur, ya, la in syakartum la azidannakum. Baru yang keempat, pintu rezeki sesuatu hal yang kita duga-duga. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.